back to my YouTube channel. Senang banget akhirnya gue bisa bikin video lagi, karena udah lama banget nih gue gak bikin video. Kemarin tuh gue bener-bener lagi hektik-hektiknya banget, dan sekarang gue menyempatkan diri untuk buat video lagi. Dan gue gak nyangka banget kemarin tuh viewers yang gue bahas-bahas tentang Twitter itu lumayan banyak banget sih viewersnya. Kayak gue gak nyangka aja, gak expect bakal sebanyak itu, terus kayak banyak yang nanya gitu. Mungkin next gue bakal bahas lagi tentang Twitter, tapi untuk sekarang gue pengen bahas yang lain dulu, yaitu gue pengen ngebahas tentang Shopee. Jadi sesuai judulnya, gue pengen ngebahas tentang cara cepat menjadi star seller di Shopee. Sebenarnya gue minta maaf nih kalau misalnya sekarang gue ngomongnya pakai gue lo, karena menurut gue lebih nyaman kayak gini dibanding pakai aku kamu. Kayak kemarin tuh gue terlihat kaku nggak sih? Jadi nggak apa-apa lah ya pakai gue lo, biar lebih akrab aja kelihatannya. Oke, jatuh. Di sini gue pengen ngebahas tentang star seller dan cara cepat untuk menjadi star seller itu kayak gimana sih. So langsung aja kita masuk ke pembahasan. Apa itu star seller? Berdasarkan keterangan dari Shopee Seller Center, jadi program star ini adalah program yang diberikan kepada penjual yang dipilih secara eksklusif oleh Shopee sebagai pengakuan atas penjualan dan layanan pembeli yang sangat baik gitu Shopee. Jadi kalau misalnya kalian dapetin status star seller di Shopee, berarti kalian udah dipilih sama Shopee buat jadi penjual yang terpercaya. Ngomong-ngomong tentang star seller, kira-kira keuntungan apa aja sih yang didapat oleh star seller dari Shopee? Jadi di sini Shopee memberikan beberapa keuntungan yang didapat untuk star seller. Jadi yang pertama itu tentunya ada tag sellernya. Jadi tag sellernya itu ditulis nanti ada tulisan starnya gitu kan. Star, kalau dulu kan star seller, kalau sekarang star doang, star atau star plus. Nah setelah itu peringkat pencarian tokoh itu lebih tinggi dibanding yang non star. Jadi kalau star itu mungkin bisa aja dia akan lebih sering muncul di atas dibanding dengan non star gitu. Karena kalau misalnya star itu pasti semua orang bakal ngincer gak sih? Kayak banyak gitu orang yang nyari barang itu ngefilter harus star seller atau enggak Shopee Mall. Jarang gitu yang non star. Cuma nggak menutup kemungkinan kalau non star itu juga kualitasnya bagus ya guys. Yang terakhir adalah buyer's coins. Jadi pembeli kalian itu bakalan dapat koin yang lebih banyak dibanding dengan non star. Jadi biasanya kan Shopee itu ngasih voucher, terus juga ngasih cashback itu kan untuk star atau Shopee Mall gitu kan. Jarang yang kayak untuk non star gitu, kecuali kalau kalian mengikuti program cashback ekstra. Nah sekarang itu Shopee sebutannya udah bukan star seller lagi sebenarnya, tapi cuma star doang aja, star sama star plus. Nah bedanya apa sih star sama star plus ini? Kalau star yang tadi udah aku jelasin. Nah kalau star plus apa? Star plus itu adalah satu tingkatan di atas star. Jadi star terus star plus. Nah star plus ini harus dimulai dari star. Jadi nggak bisa kalau misalnya kalian awalnya dari non star terus tiba-tiba jadi star plus tuh nggak bisa. Jadi harus dari star baru star plus. Nah star plus ini itu adalah program apresiasi bagi penjual star terpilih yang memiliki performa penjualan dan kinerja operasional yang baik dan telah memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pembeli gitu. Jadi bener ya, harus melalui star dulu baru bisa star plus. Untuk sekarang mungkin kalian bisa untuk menjadi star dulu nih baru jadi star plus. Nah gimana sih caranya jadi star? Jadi Shopee itu memberikan beberapa kriteria yang harus kalian penuhi untuk menjadi star. Nah diantaranya yang paling penting itu adalah kalian harus mengupload identitas kalian dulu. Kalian bisa memakai kartu tanda pengenal kalian. Biasanya yang disuruh upload itu foto KTP-nya sama foto kalian megang KTP. Kalau misalnya kalian udah verifikasi diri pakai foto KTP kalian, berarti kalian sudah memenuhi syarat yang pertama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah presentasi chat yang dibalas. Jadi chat yang dibalas itu harus di atas atau sama dengan 75%. Jadi kalau misalnya kalian tingkat membalas pesanan customer itu kurang dari 75%, kalian belum memenuhi syarat untuk menjadi star seller. Oleh karena itu untuk menjadi star, kalian harus memenuhi dan minimal harus 75% tuh balas chatnya. Jadi nggak boleh terlalu lama, nggak boleh slow respon, oke?
Lalu yang ketiga itu ada penilaian toko. Nah, di sini kalian udah harus mempunyai penilaian toko. Jadi nggak bisa kalau misalnya kalian belum ada penilaian terus kalian udah pengen jadi star seller, itu nggak bisa. Tentunya kalian harus memenuhi kriterianya dulu, dan salah satunya adalah kalian harus mempunyai penilaian toko lebih dari atau sama dengan 4,5. Jadi kalau misalnya kalian udah dapat bintang 4,5, itu kalian udah aman dan kalian udah bisa memenuhi kriteria untuk menjadi star. Lalu yang berikutnya adalah presentase dan jumlah produk pre-order dalam 30 hari terakhir. Jadi pre-order ini target dari Shopee adalah harus kurang dari atau sama dengan 20% selama maksimal 5 hari. Jadi maksudnya di sini adalah kalau misalnya kalian punya produk dan produknya itu pre-order, itu minimal harus 20% dari jumlah produk kalian gitu. Dan di sini ada kutipan dari Shopee bahwa perhitungan hanya akan dilakukan jika ada lebih dari atau sama dengan 300 produk pre-order di toko. Ini tuh berlaku kalau misalnya kalian punya produk pre-order lebih dari atau sama dengan 300. Kalau misalnya di bawah itu kalian masih aman, dan syarat ini nggak terlalu berlaku untuk star seller. Selanjutnya ada minimal jumlah transaksi berhasil dalam 30 hari terakhir. Itu targetnya harus lebih atau sama dengan 30 pesanan. Jadi kalau misalnya kalian 30 hari itu menyelesaikan 50 pesanan, berarti kalian sudah melebihi target. Targetnya tadi berapa? 30 pesanan. 30 pesanan itu kalau misalnya 30 hari, berarti kalian harus mencari satu hari satu pembeli dalam 30 hari untuk mencapai 30 pesanan. Lalu jumlah pembeli berbeda dalam 30 hari terakhir. Jumlah pembeli yang berbeda dalam 30 hari yang terakhir. Kalau tadi pesanannya harus lebih atau sama dengan 30 pesanan. Nah, yang ini adalah jumlah pembelinya harus beda. Targetnya ada berapa? Cuma 10. Lebih atau sama dengan 10. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan 10 customer yang berbeda dalam waktu 30 hari, berarti kalian sudah memenuhi kriteria untuk menjadi star. Apalagi kalau misalnya kalian dapat 50 pesanan dan itu semua beda-beda, berarti kan udah lebih banget kan, udah lebih dari batas targetnya. Lalu jumlah poin penalti. Nah, jumlah poin penalti ini sebenarnya nggak boleh karena dari Shopee targetnya itu harus 0. Jadi nggak boleh lebih dari 0 karena mungkin Shopee benar-benar memperketat sistem mereka agar penjual itu nggak semena-mena gitu. Biasanya kita kena penalti kalau misalnya kita terlambat dalam pengiriman, atau bisa juga kita menipu. Maksudnya tuh menipu kayak barang yang datang itu nggak sesuai sama apa yang diinfokan gitu. Lalu selanjutnya ada penalti yang berjalan. Nah, tadi kan poin penalti nih. Dan melanjutkan ke penalti yang berjalan, maksudnya itu penalti yang sekarang ada itu berapa. Tadi kan udah jelas dong, poinnya harus 0. Otomatis kalau misalnya kalian ada poin penalti, berarti kalian tidak memenuhi syarat untuk menjadi star. Jadi di sini kalian nggak boleh punya poin penalti sama sekali. Lalu ada pembatasan akun yang sedang berjalan. Jadi nggak bisa nih kalau misalnya akun kalian tuh dibatasin. Mungkin karena kalian melanggar aturan-aturan di Shopee, atau mungkin kalian juga ada interaksi ilegal atau sebagainya gitu. Pokoknya ketentuan-ketentuan dari Shopee itu udah dikasih. Jadi kalian harus banget buat baca ketentuan itu biar akun kalian itu aman dan nggak ditangguhkan sama Shopee. Dan yang paling penting dari keseluruhan kriteria itu adalah ini. Pendapatan bersih 30 hari terakhir itu harus 100 juta rupiah. Jadi pendapatan bersih kalian atau omsetnya itu harus 100 juta guys, kalau kalian mau jadi star. Nah, ini tuh tentunya susah banget ya, apalagi untuk small business gitu. Kayak kita yang baru mulai gitu pasti bakalan susah banget buat mencapai 100 juta dalam 30 hari, dalam sebulan gitu. Bayangin aja kalau misalnya kalian harus mendapatkan 100 juta dalam per bulan, itu berarti satu hari kalian harus mengumpulkan kurang lebih 3 juta per hari. 3 juta per hari itu bukan suatu nominal yang kecil ya, itu benar-benar besar banget gitu. Jadi kayaknya susah banget untuk mencapai kriteria itu. Nah, disinilah dimana tips and triknya biar toko kalian itu bisa jadi star seller dengan cepat tanpa memikirkan bagaimana caranya mengumpulkan omset sebesar 100 juta per bulan. Caranya adalah buat toko baru pakai akun baru kalian. Nah, ini benar-benar works banget dan gue udah buktiin ini juga ke teman-teman gue, terus juga ke seller-seller yang gue pantau tuh kayaknya ini akun baru dibuat, ini kayaknya baru mulai usaha, tapi kok udah bisa star seller ya. Wah, keren banget. Dan dari situ gue menyimpulkan bahwa Shopee ini memberikan suatu
memanjakan lah. Jadi Shopee ini memanjakan pengguna baru mereka gitu. Jadi untuk pengguna baru yang memiliki toko baru itu dia bisa mendapatkan status star seller itu lebih cepat dari pengguna lama gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen jadi star seller secara cepat, kalian cukup membuat toko baru dan kalian optimalkan kriteria-kriteria yang lainnya tanpa memikirkan omset 100 juta per bulan itu. Jadi kalian cukup menjalankan syarat-syarat yang lain seperti tadi pembeli yang berbeda, terus penalti, terus juga presentasi chat dan lain sebagainya. Itu yang kalian harus lakukan. Kalian nggak perlu lagi tuh mikirin pendapatan 3 juta per hari atau 100 juta per bulan, itu nggak perlu. Kalian cukup buat akun baru kalian, lalu setelah itu kalian mulai berjualan, upload produk, jangan lupa upload identitas kalian, dan kalian harus memenuhi semua kriteria-kriteria selain dari pendapatan tersebut. Jadi itu dia tips and triknya. Kalian bisa coba sendiri buat pengalaman kalian. Siapa tahu kalian bisa jadi star seller, karena star seller itu bener-bener kayak sebuah keuntungan buat kita, kesempatan lah buat kita untuk berkembang lagi. Jadi itu dia sekilas tentang bagaimana caranya untuk menjadi star seller di Shopee secara cepat. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga kalian bisa cepat menjadi star seller. Dan jangan lupa tetap amanah, terus juga tetap berusaha untuk menjadi lebih baik lagi gitu, oke? Oke guys, see you next video. Bye bye.